Tapi bang, selalu ada alasan panjang. Apa aja dijelasin, akhirnya tetap bilang tapi bang. Tapi bang, sampai pusing 7 keliling. Mau dikasih solusi, tetap balik lagi tapi bang. Oke, tanpa berlama-lama, langsung ya kita mulai untuk malam hari ini. Crypto Market Outlook buat Q4 2025. Bitcoin, altcoins, and the next wave. Jadi sebelum presentasi ini dimulai, apapun yang saya sampaikan di sini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi sebagai bagian analisa internal yang kita lakukan. Ini bukan ajakan investasi atau jual beli apapun. Teman-teman harus paham bahwa aset kripto itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Nah, pertama tanpa berlama-lama, kita langsung bahas dulu ya terkait dengan keadaan makro sekarang. Ini timeline mengenai apa yang terjadi di siklus ini. Jadi pada Juni 2023 kita tahu BlackRock mengajukan spot Bitcoin ETF ke SEC dan the whole pump dari siklus ini itu adalah market yang mengantisipasi ETF. Jadi itu adalah gambaran besar yang terjadi. Kemudian pada Januari 2024 spot Bitcoin ETF itu udah resmi diperdagangkan. Itu akhirnya membawa banyak demand ke market, yang mana kalau teman-teman lihat market itu supply and demand, dan permintaan yang tinggi itu menyebabkan harga mengalami peningkatan. Oke. Dan lalu ya, SEC juga akhirnya menerima lagi ya atau mengapprove spot ETF dari Ethereum di Mei 2024, yang mana kita tahu setelah ETF dari Ethereum diperdagangkan, market justru mengalami koreksi yang cukup signifikan. Yang mana waktu itu kita mengira ya bahwa akan ada gelombang pergerakan altcoin yang signifikan. Namun Ethereum Foundation ya, ini banyak jualan Ethereum di range high-nya dan ya semuanya ikut tumbang akhirnya waktu itu. Dan 6 bulan ya kita melihat price action yang cukup bumpy ya untuk kripto. Hingga akhirnya kalau teman-teman ingat ya Donald Trump maju dan Oktober terjadi seperti yang kita ungkapkan sebelumnya, dan akhirnya pump dari range 60.000 ya breakout ke 120.000 sekarang itu adalah Trump pump yang kita lihat. Nah, keadaan tersebut memang relatif sangat bullish. Itulah mengapa banyak sekali perusahaan-perusahaan kripto di US itu applying untuk IPO ya, initial public offering. Mereka mau melantai di bursa, yang mana akhirnya banyak pihak menuntut kejelasan tentang kripto hingga akhirnya Genius Act dan juga Clarity Act itu diangkat topiknya. Supaya apa? Supaya ada kejelasan mengenai stablecoin. Dan memang institution is here. 2021 pun juga sama. Cuman skalanya sekarang berbeda. Sekarang institusi itu udah lebih besar skalanya. Adopsinya juga lebih tinggi. Jadi teman-teman juga harus expect ya dengan potensi price action dengan keadaan yang seperti ini ya. Nah, chart yang menarik yang teman-teman lihat di sini, ini yang membuat saya sedikit concern ya. Ini data dari Delphi Digital. Nah, ini adalah TGA. TGA itu apa ya? Treasury General Account. Ini seperti rekening dari Menteri Keuangan di sana. Setiap kali ya mereka ini mau menarik likuiditas ya, chart itu akan mengalami kenaikan. Dan ketika mereka ingin mengisi rekening ya, mereka akan menarik likuiditas di market sehingga aset-aset yang berisiko seperti saham, kripto itu relatif patut diwaspadai ya dengan potensi koreksi. Karena kalau kita lihat ya ketika TGA atau treasury ya general account ini di spend atau dibuang ke market,
Kita lihat nih ya, COVID stimulus ketika dia mengalami penurunan, kita mengetahui ya, a massive liquidation, liquidity unlock di market yang itu menyebabkan market mengalami peningkatan. Nah, sekarang ada chance nih, mereka ingin ya menaikkan ya saldo mereka sehingga mereka mau nggak mau ya harus mengambil liquidity di market. Dan itu yang terjadi, itu yang juga menjadi concern sekarang karena kita itu dalam situasi ya di mana selama bull market ini ya the Fed itu masih belum ya menurunkan suku bunga secara signifikan ya. Jadi dalam keadaan yang diperketat ya untuk liquidity-nya, meskipun diperketat ya kita tahu Bitcoin naik 7 kali lipat dari range low-nya. Jadi memang liquidity is liquidity, teman-teman. Dalam artian ya memang kalau suku bunga murah orang bisa pinjam duit, orang bisa pegang duit lebih banyak. Cuman pertanyaannya apakah dia akan pasti spend that liquidity ke crypto market? Jawabannya itu juga belum tentu. Jadi teman-teman harus paham memang liquidity itu suatu sentimen ya, suatu boost, suatu market ya, suatu pool. Tapi kalau nggak ada demand driven ya ke market crypto itu juga nggak akan mengalami kenaikan. Karena kita juga melihat ya ini ada tightening tapi kripto malah rally 7 kali lipat dari cycle low-nya. Kenapa? Karena ya demand-nya tinggi. ETF is a real demand. Itulah mengapa saya yang selalu cenderung biasa aja ya dengan berita red card dan lain sebagainya. Karena itu semua tentang supply and demand. Kalau misalkan banyak sekali liquidity yang ada di market, cuman nggak ada alasan buat beli kripto ya. Kripto urung ya untuk mengalami kenaikan yang signifikan ya. Jadi harapannya ya kalau misalkan ini kita akan red card ya, kita akan melihat ya teman-teman suatu ya rally ya harapannya ke market crypto. Nah, keadaan makro memang sekarang juga lagi buruk, memang keadaan ekonomi juga buruk ya. Kalau kita lihat ya G8 countries di sini GDP mereka itu negatif ya dari tahun ke tahun. Bahkan ya ada yang negatif lebih ya dari 5%. Itu menunjukkan apa ya? Mereka udah diambang defisit negaranya. Ya, kalau defisit mereka mau nggak mau yaitu menerbitkan yang namanya utang. Dan ketika ya negara itu utangnya tinggi, ya keadaan ekonomi itu juga menjadi semakin bergejolak. Kalau teman-teman lihat ya di sini banyak sekali negara-negara yang besar, ya, ini running on deficit mode. Ya, mereka ini sedang ya mengusahakan yang terbaik ya keadaan yang ada sekarang ya GDP-nya negatif. Nah, ngomongin Bitcoin kita selalu ngomongin tentang M2 money supply. Memang relatif identik meskipun tidak selalu sama persis. Nah, itu kata-kata yang tepat. Karena itu tadi, M2 money supply itu menunjukkan the amount of liquidity yang di-unlock ke market, cuman selalu ya demand. Apa sih alasannya? Ya mereka itu harus beli kripto. Karena kalau ngomong alasannya, oh Donald Trump menang, ya Donald Trump pro kripto dan lain sebagainya, ini udah 124.000. Nah itu Donald Trumpnya itu ya dari 60.000 ke 124.000. Butuh narasi yang baru, saya ngomong, untuk ya Bitcoin naik lagi karena dari awal tahun 2025 ya kita kalau ngomong year to date, Bitcoin berapa sih ya naiknya? Ya round 10% ya year to date. Jadi teman-teman harus paham bahwa kita butuh narasi baru. Ya, Trump pro kripto presiden, dia udah bayar ya saya ngomong mahar politiknya untuk support kripto ya. Dia udah bikin beberapa act, dia juga udah undang ya tokoh-tokoh kripto ke dalam White House dan ya dia udah bilang ya Bitcoin strategi reserve dan lain sebagainya dan ya meskipun dengan budget neutral ya. Jadi saya melihat butuh katalis yang lebih besar lagi ya untuk membuat Bitcoin ini kembali mengalami kenaikan. Meskipun ya secara kecenderungan kalau kita melihat M2 money supply itu up only. Ya, karena uang itu kan selalu dicetak.
Itulah alasan mengapa harga barang dan jasa itu terus mengalami kenaikan karena mereka pun juga menyeimbangkan ya dengan yang namanya utang, ya, mereka cetak uang, ya, bayar utang, berharap ya ekonominya tumbuh, ya, berharap nggak running on defisit, tapi ya itu sangat sulit dan utang itu fondasi yang menjadi permasalahan sebenarnya dari semua keadaan ya orang. Bahkan nggak ngomong di skala negara ya, di skala individu pun menurut saya ya utang itu adalah lingkaran setan yang mana membuat kita memiliki ilusi bahwa kita mampu atau kita memiliki ilusi bahwa kita baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Ya, saya selalu paham bahwa ketika kita yang memiliki utang banyak, ya, hidup kita tuh jarang tenang ya biasanya. Jadi kalau mau teman-teman lebih tenang ya, always cash ya kalau beli apapun, jangan kredit dan karena ini ya, based on monetary system yang kita miliki selama ini tuh selalu didasari oleh utang yang terlalu berlebihan ya untuk menutup defisit yang terlalu besar. Jadi harus sangat hati-hati ya, karena itu pun ya secara fondasi ekonomi memang sangat bermasalah keadaan itu. Nah, ada lagi ya katalis yang tadi ada negatifnya ya secara makro. Sekarang saya lihat yang positifnya. Oke, Bank of China ya atau China ya liquidity expansion itu selalu hampir ya selalu terjadi ketika Q4 di setiap tahunnya. Jadi ada korelasi teman-teman antara likuiditas yang ditambahkan oleh Cina dengan potensi kenaikan Bitcoin ya over time ya ini memang sedikit ya kita agak terlalu jauh ya kalau melihatnya karena waktu 2017 ya market cap itu nggak sama itulah mengapa ya selalu diminishing ya jumlah liquidity yang diinjek pun juga diminishing begitupun juga potensi gainnya yang ada karena sekarang pun juga Bitcoin tidak se-eksplosif run ini ya ini eksplosif run ini eksplosif run ini juga eksplosif run. Nah, sekarang itu tidak terlalu eksplosif ya. Kalau naik tuh naik landai sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di time frame besar. Kenapa ya? Karena market cap udah terlalu gede dan liquidity buat di market itu juga nggak sebanyak itu. Ya, nanti kita lihat chartnya. Itulah mengapa naiknya tuh sekarang juga jauh lebih landai ya. Tidak dalam fase parabola ya di sini, parabolik. Ya, kita mau parabolik run. Kita nggak ada di itu lagi. Oke, itulah mengapa ya dulu sangat parabolik kenaikannya. Crashnya itu juga sangat gede ya. Dulu bilioner ya, cashing out di crypto market, ya, di cycle-cycle sebelumnya itu pun juga expand the next wave of bear market. Jadi Tesla aja yang jual, ya, itu teman-teman lihat ya candlenya seberapa tebel. Jadi jangan bayangkan ya kalau MicroStrategy dan Michael Saylor itu jualan kayak apa candlenya. Karena ini juga candle Elon Musk nih di sini ya. Saya masih hafal nih. Ini candle Elon Musk di sini. Jadi itu akan memberikan ya pukulan yang luar biasa ya. Dan ini yang FTX itu ini, FTX itu ini. Nah, Elon Musk di sini. Nah, Open Times ya dari data-data sebelumnya, Bank of China ya, PBOC, People Bank of China, itu selalu injecting liquidity around Q4. Ya, teman-teman harus pahami bahwa China itu seringkali inject liquidity ya, setiap Q4 dan hal yang harus diwaspadai sebenarnya. Kenapa? Karena China juga banning stablecoin karena negara mereka mengalami deflasi terus-menerus. Juga fakta bahwa mereka itu tidak terlalu open dengan adopsi kripto, ya banyak banyak miner juga yang udah cabut dan lain sebagainya. Dan kita juga mendekati ya puncak dari siklus bull market. Nah, banyak orang yang bilang sebenarnya kalau Bitcoin itu adalah gold 2.0, tapi saya percaya bahwa Bitcoin tuh price action itu lebih mirip ya dengan S&P 500 instead of gold. Karena kita lihat ya gold rally terlebih dahulu, tapi Bitcoin tuh masih belum mengikuti. Di situ teman-teman harus melihat, harus paham juga bahwa Bitcoin ini lebih mirip ya pergerakannya dengan S&P 500 ya. Oke, selanjutnya makro udah kita bahas ya mengenai dolar ya. The standard of money ya di dunia ini.
Sekarang dolar itu ada di make it or break it moment. Saya nggak ngomong ya potensi kenaikan karena dia udah lose ya angka psikologis di 100 untuk di XY, the dollar index. Kalau dia breaking down trend line ini, it will going lower, ya, it will go lower. Dan ketika itu going lower, ya, aset seperti gold, aset seperti Bitcoin, ya, risk on asset itu akan cenderung mengalami ya yang namanya peningkatan. Karena berbagai negara itu sudah mengurangi ya exposure mereka terhadap US dollar. Yang lebih gede lagi dikurangi exposure-nya itu yen, ya. Dan currency yang lain yaitu ditingkatkan, bahkan banyak ya yang cenderung meningkatkan sterling ya sebagai cadangan mereka central banknya karena dianggap lebih stabil nilainya. Jadi ketika lebih banyak ya negara bank sentral itu mengurangi ya dolar, itu akan menyebabkan oke yang mana dolar ini akan menurun, dan penurunan dolar itu akan memberikan relief ke aset yang lain. Karena apa? Karena kan mereka mencari alternatif tuh. Mungkin ada yang berpikir juga nih, oke daripada sterling, kenapa kita nggak coba cryptocurrency? Atau kita nggak nambah gold dan lain sebagainya. Karena ketika mereka menjual dolarnya, itu mereka akan cari alternatif aset yang lain. Jadi konsepnya seperti itu. So far semua masih kembali ke dolar, tapi kalau misalkan mereka cari alternatif yang lain, ya mungkin ya Bitcoin itu juga dilihat sebagai potensi. Tapi saya yakin itu kecil sekali chance-nya. Kenapa? Karena Bitcoin itu sangat volatil. Mereka mungkin nunggu Bitcoin dalam 1 tahun volatilitasnya die, ya. Habis itu mereka mungkin baru consider ya Bitcoin itu sebagai alternatif. Tapi sampai itu terjadi, ya itu kita harus menunggu, oke? Tapi nanti kalau volatilitasnya itu udah die, ya kita juga udah dalam keadaan yang mana nggak melihat upside yang signifikan lagi. Nah, every time ya pelemahan dolar itu selalu ya diikuti dengan parabolic run. Ya, kita mendekati puncak siklus. Tahun lalu saya bilang September. Nah, kita September ini pun juga udah mulai turun. Oke, USD juga turun dan biasanya ya ketika USD turun, ya market sedikit parabolik habis itu crash. Ya, apakah kita akan melihat framework yang sama, sedikit parabolik dan crash, atau udah crash habis ini? Itu take yang 50-50 saya ngomong. Oke. Nah, kalau kita lihat interbank ya reserve ini juga terus ya mengalami peningkatan yang signifikan ya dari tahun ke tahun. Ya, ini data dari Bloomberg ya menunjukkan banyak sekali ya uang di sektor swasta juga bertumbuh ya karena pertumbuhan barang dan jasa yang signifikan itu pun akhirnya ya membawa likuiditas ke market. Dan ya sektor swasta itu juga sama gedenya, terutama di berbagai negara-negara maju ya seperti US dan juga Jepang. Nah, ini ada sebenarnya USD Smile Theory ya. Ini menunjukkan apa? Kalau negara-negara ya itu cenderung chaos atau negara di dunia ini cenderung tidak stabil, USD itu cenderung mengalami apresiasi ya. Dia akan mengalami apresiasi ketika ada yang namanya resesi, atau dia akan mengalami peningkatan USD ketika US ini outperform the rest of the world. Maksudnya outperform ini apa? Misalkan mereka punya barang dan jasa yang lebih kompetitif, otomatis orang akan membeli barang dan jasa tersebut. Ketika mereka membeli barang dan jasa, mereka ini kan butuh yang menukarkan mata uang mereka ke USD. Ya, hanya dua skenario di mana ya USD itu bisa mengalami peningkatan ya. Tapi kalau seluruh dunia ini berkembang ya USD ini justru mengalami penurunan. Kalau misalkan negara-negara lain tuh bisa kompetitif, India, Sri Lanka dan lain sebagainya kompetitif, mereka akan menjual dolar dan mereka nggak butuh itu lagi untuk trade barang dan jasa dari US. Ya, ini US ya, Smile Theory, ya itulah mengapa ya. Setiap kali udah merata ya pertumbuhan secara global, USD itu cenderung mengalami yang namanya penurunan.
Dan flow money yang besar, ya, money market fund itu juga menjadi ya salah satu tujuan ya dari spot volume, dari liquidity ya yang di-unlock oleh market. Nah, ini pun juga ada ya SOVR ya F fund spread di mana ya sekarang ada dalam rentang yang sangat tinggi ya menunjukkan a lot of credit ya and liquidity flowing in the market. Ya, ini data juga ya dari Bloomberg dan macro bond, itulah mengapa ya kita memperoleh yang namanya rate cut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gold. Oke. Ini juga di Discord-nya Ternak Uang ya. Waktu itu ya gold masih di 3.300 ya. Sekarang udah 3.800 something ya. Mengalami kenaikan 17% lebih ya 18%. Bahkan waktu live ya kita ngomong tentang gold karena waktu saya bilang ya trimming Bitcoin di awal tahun ya di pertengahan ya di enggak di pertengahan di 108.000 ya. Saya bilang saya trimming Bitcoin itu juga banyak yang ketawa ya. Tapi dari 110 kan Bitcoin hanya naik 12%, sementara goldnya naik 18%. Jadi saya memang antisipasi ya. Saya percaya di tahun ini ya rally gold itu lebih tinggi dari Bitcoin dan so far ya memang gold rally-nya lebih dari Bitcoin. Dan kalau kita lihat ya gold itu akan cenderung mengalami penurunan, sorry ya. Ketika dolar mengalami penurunan ya gold itu akan mengalami peningkatan dari nilai. Dan saya pun punya exposure gold, physical gold ya, digital gold ya sama tokenized gold ya, token crypto. Jadi saya pecah ya ke dalam risiko-risiko yang berbeda dan banyak yang bilang ya ini rally gold mirip ya dengan tahun 78 ketika keadaannya itu juga sama juga ya waktu itu gold ATH dan dalam keadaan yang menunjukkan ya dunia ini sedang tidak baik-baik aja. Itulah apa ya kalau kita lihat ya inflow gold ETF itu mulai mengalami peningkatan karena ya mereka juga melihat ya ETF dari gold itu sebagai solusi hedge of inflation, hedge of uncertainty di dunia yang sangat tinggi seperti saat ini. Jadi gold is a alternative. Karena kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun central bank itu keep on buying gold ya, terus membeli gold ya. Jadi nggak pernah turun, mereka terus menambah jumlah gold yang dimiliki. Dan over time ya, negara-negara ya dengan gold reserve compared ya to cash, kita lihat ya Portugal ini 81% ya. US 76%. Oke. Dan menariknya ya China itu hanya 6% ya, tapi saya nggak percaya angka ini karena China ya negara yang sangat sekretif pasti dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin ya gold itu mereka itu yang paling banyak mungkin. Tapi ya mereka selalu sekretif dengan apa yang mereka lakukan. Jadi saya percaya ya goldnya lebih banyak dari itu. Dan ya every time ya sebenarnya price action memang Bitcoin tuh nggak mirip dengan gold, miripnya dengan S&P. Tapi kalau data historis biasanya ya saya ngomong setelah gold rally, Bitcoin tuh ngikutin rally-nya. Tapi so far gold rally, Bitcoin nyungsep. Ya, ini yang terjadi saat ini. Karena pun juga kenapa Bitcoin turun? Karena juga ada tekanan tentang 4-year cycle juga. Ya, banyak orang yang OG crypto itu percaya dengan 4-year cycle teori. Banyak dari mereka yang nggak biasanya yang baru di crypto yaitu selalu nggak percaya ya dengan 4-year cycle dan selalu percaya dengan lengthening cycle teori. Tapi banyak ya OG crypto, terus juga PhD matematikawan ya, banyak pemikir-pemikir lama mereka selalu percaya juga ya dengan konsepnya Fourier cycle teori. Jadi itu depends ya dengan belief masing-masing orang karena ini 50-50 take ya so far.
Oke, tanpa berlama-lama ya, kita sekarang akan bahas mengenai Bitcoin. Outlook-nya gimana? Outlook-nya bearish. Saya ngomong Bitcoin sekarang bearish sejak monthly close-nya merah ya. Berarti sejak ya hampir 1 bulan yang lalu. Saya bilang ke teman-teman ya mungkin 3 mingguan yang lalu ya. Ketika monthly close saya bilang monthly close merah ada bearish divergence kita udah 518 hari ya setelah halving. Yang mana sesuai data historis ya halving ya kuning yang vertikal ini overtime selalu saya tunjukin 518 hari Bitcoin bear market. Vertical line kuning 518 hari Bitcoin bear market. Vertical line kuning ya 518 hari ya monthly close merah bearish divergence ya we don't know ya what's gonna happen makanya itu saya ngomong ini 50-50 take saya di sini ini sudah timing ya di 108 108 107 ya switching some to gold dan ya sekarang kita masih choppy-choppy ketika saya naik ya saya masih punya exposure turun pun ini pun juga ada exposure yang tidak saya close ya posisinya buat long term banget tapi saya anticipating ya saya berharap selalu ada siklus. Kenapa? Karena siklus itu tempat orang life changing money to be made ya. Jadi kalau kamu suka cuan yang banyak ya kamu harusnya berharap ya dengan market cycle yang terus berirama ya. Karena kalau kamu berharap ya lengthening cycle atau nggak ada bear market, Bitcoin cuma turun 20%, nggak ada leg up ke 1 juta ya. Karena marketnya kan memang seperti itu. Ya memang sebelumnya tuh 90%, 80%, 70%. Ya harapannya ini 60% flush. Ya. Jadi saya pun juga bukan yang terlalu ya saya percaya kripto adalah industri masa depan. Bear market pun saya juga tetap di market. Tapi saya pun juga harus sebagai seorang analis ya yang independen dan saya pun juga ambil move di portofolio saya pribadi ya itu yang saya lakukan. Nah, saya melihat data historis ini dan S&P 500 keeps on making all time high ya. Karena sekarang pun memang euforianya tuh bukan euforia retail yang over sebenarnya. 2021 euforia retail tinggi, tapi sekarang itu yang euforia tuh nggak gini. Beberapa Wall Street guy itu pusing narasi ya yang too hard menurut saya ya, yang terlalu dipaksakan, over leverage market juga ya dan ya keadaan makro sedang memburuk juga. Ya, jadi sekarang ya kalau kita ngomong a 50-50 take. Karena saya ngomong aktivitas retail pun belum banyak. Jadi kalau teman-teman bandingin sama 2021, it's really really different. Nah, di sini tuh 2021 orang wah euforia itu gila ya NFT dan lain sebagainya. Data menunjukkan orang tuh udah mati di Maret 2024. Oke. Maret 2024 orang udah kena banyak yang sideline ya dan move ini mereka lewatkan. Sekarang pun juga belum kembali ya secara data. Karena ini nggak pernah bohong ya, aktivitas retail di Google pun juga sama. Kamu search Bitcoin, kamu search alt season, kamu search semuanya ya turun signifikan. Orang nggak terlalu peduli. Tesis saya ya karena mungkin ya orang udah melihat kripto ini di push big figures ya kayak Donald Trump. Jadi mereka kayak udah tahu terus so what begitu. Ya, kayak yang di luar ya. Yang di Indonesia ya kita juga masih push adopsi. Kita juga berharap lebih banyak orang tahu. Sebenarnya bukan tentang cuan atau nggak cuan, tapi for the sake of the future of money. Ya saya masih believe itu. Saya masih bullish dalam long term. Dalam 20 tahun ke depan lah ya. Long term itu juga ada batasnya. 20 tahun ke depan bullish. Karena the biggest threat ya, it's a quantum computer. Meskipun ada beberapa pihak juga ya di Wall Street yang nggak percaya dengan quantum computer dan anggap ya quantum computer tuh cuman kulkas katanya ya. Kita nggak ngerti sampai itu beneran applied ya ke retail. Sama seperti AI ya. AI dulu juga banyak yang belum percaya sampai kita semua menggunakannya. Jadi it's matter of belief.
ya. Tapi saya percaya 20 tahun ke depan masih sangat bullish untuk kripto. Sama juga ya indikatornya, ini belum menunjukkan warna merah yang flashing signifikan. Sangat berbeda ya dengan siklus sebelumnya 2021 pun juga bubble merah, 2018 bubble merah, 2013 juga bubble merah. Jadi kita belum di bubble merah. Sempat di bubble merah Maret 2024, itulah mengapa aktivitas retailnya justru tinggi waktu itu. Ya, ini memang Trump dan lain sebagainya menang. Cuman ya balik lagi, kalau kita lihat data, it's not there yet. Ya, retail belum ada. Tapi retail yang ada atau tidak itu pun juga tidak bisa jadi suatu analisa yang mendasar bahwa ini akan top dan lain sebagainya. Ya, terlalu banyak ya variabel yang harus kita analisa. Dan sekarang pun ya Bitcoin ya melalui ya crypto market cap trendline masih mencoba ya teman-teman break out ya di atas warna merah. Di atas merah ya dia udah overvalue, dia masih battling. Di tahun 2021 wah tinggi banget ya. Tapi balik lagi, regression seperti ini problemnya adalah dia hanya ngitung secara matematis dengan logarithmic regression, tapi variabel-variabel yang lain. Apa itu? Market cap. Apa itu? Adopsi. Apa itu? Leverage di market. Apa itu? Fear and greed. Ya, dia nggak lihat. Jadi kalau teman-teman ya selalu ya banyak juga ya yang pusing narasi ya bahwa kayak on-chain indicator selain sebagainya masih belum flashing dan lain sebagainya ya. It's true ya kalau kita compare ke data yang masa lalu. Dan secara risk level kita itu juga masih di tengah. Ya, kita itu juga belum ada di risk yang 0,9 sampai 1. Karena kalau kita lihat ya data dari Into the Cryptoverse, setiap kali ya kita di risk 0,9 sampai 1, itu baru top marketnya. Terus bear market. Kita itu belum ya. Makanya kalau kita lihat ini harusnya ya kita masih parabolik harusnya. Terus cycle-nya lebih panjang. Cuman ya balik lagi, indikator juga bisa salah. Oke. Data historis itu tidak sama juga ya dengan future performance. Apakah teori 500 hari setelah halving yang benar ya, atau Fourier cycle yang benar, atau yang benar itu adalah on-chain indicators ya. Ini kan masih battle. Ya, yang mana bobotnya itu juga seimbang ya. Kadang analis pun juga bingung kalau dihadapkan ke pilihan seperti ini ya. Itu seperti buah si malakama ya. Suruh milih ibu atau bapaknya begitu. Ya, it's too hard ya. Still too hard. Dan Q4 pun ya beragam ya secara performa. Kadang merah ya, kadang hijau pun juga sama. Setiap kali ya di peak of the cycle ya kita dapat pukulan 40% lebih ya, 20%. Nah, it depends. Jadi ada juga ya performance the best 2019 ya 170% dan 2017 ya 224%, 2013 478% ya di Q4. Jadi kita juga harus melihat ya sekarang karena returnnya itu kan semakin diminish ya kalau teman-teman lihat 2023 ya 56%, 2024 47%. Apakah kita akan dapat 50% rally lagi price action wise? Enggak ya karena monthly close merah itu secara price action, secara data ya sebelumnya bikin marketnya flagging. Ya banyak juga ya ETF yang keluar ya melakukan distribusi. Kalau teman-teman lihat ya datanya BlackRock, ya Fidelity, mereka banyak ya yang mulai buang barang, ya buang melalui BlackRock, yang melalui ETF karena itu tadi kita dinaikkan ETF, kita juga bisa diturunkan oleh ETF karena ETF juga a demand provider dalam market dan mereka juga bisa dictate the price. Ya, itulah mengapa ya kalau kita lihat di sini ya mulai turun ya, flow-nya.
mulai mengalami penurunan. Ya, kalau teman-teman lihat, itulah mengapa ya harga Bitcoin nggak kemana-mana. Meskipun ya banyak sekali perusahaan yang menjadikan ya Bitcoin buat strategi favorit di perusahaan mereka. Oke. Dan inilah alasan ya mengapa nggak bisa ya lihat pump yang parabolik, karena to be honest ya liquidity ya untuk dibeli di exchange it's not that much. Ya banyak orang yang sebenarnya udah beli terus buat long term position. Jadi sulit ya untuk matching buyer and seller. Itulah mengapa kalau kita lihat Bitcoin Exchange Reserve selalu ya mengalami penurunan bahkan dari 2023 post ETF ya. Jadi post ETF ini rally ya, banyak orang self custody dan ya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itulah mengapa ya aktivitas penambang sekarang juga relatif bullish ya. Belum banyak penambang yang menjual, banyak penambang yang menjual ya di awal tahun 2024 juga ketika waktu ledakan tarif dulu ya. Ini banyak yang menjual. Sekarang nggak ada aktivitas yang terlalu banyak ya dari penambang. Jadi Miners Position Index atau MPI ini juga belum flashing ya. Dan futures volume terus ya mengalami penurunan. Jadi yang terjadi ya mengapa Bitcoin kalau kita ngomong di tahun 2025 ini sideways jadi 100.000. Karena ya itu tadi ya narasi Trump udah kehabisan, terlalu banyak uncertainty di market, banyak ETF juga udah close position, oke, penambang nggak profitable, ya akhirnya nggak ada yang dijual ya BTC-nya. Terus orang-orang secara global hanya wait and see, ada Fourier cycle atau enggak. Ya. Tapi price action wise ya kita relatif bearish dengan keadaan volume yang mengalami penurunan. Jadi big chances it's more bearish sebenarnya ya. Itulah mapa ya outflow ini juga ya kita lihat sekarang in the last ya 12 18 months. Oke. Okay. Jadi kita melihat ya swing yang luar biasa ya karena ini semua ETF driven ya teman-teman kenaikan ini. Semuanya ETF driven. Oke ya, ini sektor yang relatif bullish ya, stable coins. Stable coin itu selalu mengalami peningkatan dari user, dari adopsi, dari kegunaan, ya, market cap. Bahkan ketika bear market, market cap dari stable coin itu juga mengalami peningkatan. Kenapa? Karena orang masih butuh kirim duit antar negara, bahkan ketika bear market. Karena saya pun sebenarnya orang yang memiliki tesis, ya. Ya ini pendapat saya pribadi, tapi utilitasnya stablecoin itu lebih make sense ya dibandingkan aset yang lain di kripto karena itu teknologinya real ya teman-teman. Stablecoin adoption. Bahkan ketika bear market terus mengalami peningkatan dan faktanya banyak sekali stablecoin company itu mereka yang nyimpen ya duitnya ke T-bills ya. Jadi banyak sekali ya instrumen-instrumen obligasi, instrumen TradFi yang lain itu masuk ke dalam treasury strategi dari perusahaan stablecoin. Bahkan kalau teman-teman lihat ya Arbitrum pun ya, Arbitrum DAO mereka juga ya beli US bill ya menunjukkan apa? Ya mereka pun ambil duitnya dari jaringan kripto buat orang kirim-kirim duit ini, bangun aplikasi dan lain sebagainya, mereka dapat duit, duitnya juga dibeliin aset yang low risk. Mereka pun juga pegangan ya sama pemerintah. Jadi nggak ada yang bener-bener kayak Web3 banget begitu ya di dalam suatu struktur. Karena mereka pun juga perusahaan. Mereka perusahaan yang memaksimalkan jaringan blockchain. Tapi mereka itu juga tetap punya rekening. Ya, orang-orang nggak yang ngerjain ini ya. Mereka tetap punya rekening, masih juga hold obligasi, ya punya saham juga ya perusahaannya itu, ya, punya token juga. Ya, jadi teknologi itu bukan seperti ideologi, ya. Teman-teman harus paham itu. Teknologi itu sesuatu yang diutilisasi. Ya, dan penyebab ya perkembangan yang signifikan ya dari sektor stablecoin yaitu adalah aktivitas P2P yang sangat tinggi, ya.
dan juga payment by card. Ya, sekarang banyak juga ya centralized exchange yang udah nerbitin kartu. Ya mungkin Vlog nanti juga bisa ya menerbitkan kartu. Juga aktivitas B2B dan juga B2C ya. Payment stablecoin terus mengalami peningkatan. Itulah mengapa ya relatif bullish ke Plasma ya XPL, karena XPL project yang bisa ya membunuh banyak sekali chain ya, yang mana masih nggak terlalu jelas fungsinya buat apa, terus fungsinya hanya untuk transfer-transfer stablecoin. Karena dia zero ya fee, oke. Dan founder dari Tether itu berinvestasi ke Plasma, padahal dia juga jarang main altcoin, tapi ini dia juga cukup bullish karena akhirnya dia punya rumah ya buat Tether ya kirim, dan ya mereka jaringannya berfokus ke USDT. Jadi Plasma ya ini juga narasi yang harus diperhatikan ya untuk sisa siklus ini. Karena narasi yang lain ya seperti PerpDex ini udah terlalu ngaco, ya, hyperliquid, very good, congrats ya buat teman-teman yang dari dulu udah believe ke projectnya dan naik berkali-kali lipat, pakai juga, terus kemudian Binance ya dengan Aster pengen dapetin market cap-nya, terus sekarang Bybit ya kemarin juga bikin dengan token Apex-nya, habis ini apalagi Maxi bikin, semua bikin, dan itu udah overcrowded. It's a done naratif menurut saya. Ya mungkin Aster nanti masih bisa 2, 3 kali, ya 4 kali if marketnya masih bullish. Tapi sisanya itu habis itu udah orang udah price in, ya udah jenuh narasinya. Stablecoin dan ya mungkin ya a very good stablecoin project, dia akan keep on signing even di bear market. Jadi hedge-nya ya selain stablecoin ya bisa 30% Bitcoin, bisa ya 20% atau 10% exposure ke dalam project stablecoin. Is still a good idea. Oke, selanjutnya kita lihat ya tentang Ethereum ya. Banyak yang relatif bullish ya di 5.000. Ya, waktu itu kita bikin call Ethereum di 1.700 untuk beli buat teman-teman di dalam, tapi kalau teman-teman lihat ya secara siklus selalu 518 hari setelah halving itu juga topnya Ethereum, sama seperti Bitcoin. Ini pun juga kita mendekatin top, dan 100% ini bisa dipastikan kita bakal punya monthly red candle di multi-year resistance. Jadi mengapa saya nggak terlalu bullish ya ketika kita ada di 5.000, karena itu multi-year resistance. Ini cycle high di 2021, angka psikologis 5.000. Ya, Ethereum Foundation juga udah mulai jualan, dan setelah itu apa yang terjadi? Banyak sekali ya kenapa orang yang memilih Ethereum, strategi dan lain sebagainya. Itu adalah orang Wall Street yang mereka nggak terlalu ngerti kripto. Dalam artian nih Bitcoin udah overcrowded ya dipakai buat treasury strategi oleh berbagai perusahaan, terus mereka mikir kayak, oke ini apa nih kripto keduanya? Oke, Ethereum. Oke, kita bikin treasury strategi Ethereum. Itulah mengapa Tom Lee ya itu juga dikritik banyak sekali orang karena dia have no idea ya tentang bagaimana Ethereum dan lain sebagainya. Karena ya tadi sekarang udah lebih banyak teknologi yang lebih oke ya dibandingkan Ethereum. Dan kalau kita lihat ya ini ada potensi retest sebenarnya ke 3.500, tapi ya dengan monthly close yang merah ya, ya mungkin kita hanya berharap a dead cat bounce dari 3.500, dan ya sebenarnya ini pattern yang multi year bullish ya sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa di sini ya ini konsolidasi, oke. Ya mungkin seperti ini ya. Nah, kalau ini tesisnya benar ya di 2027 and more ya, atau di 2030 bisa ke 10.000. Ya long term ya kalau kita lihat money supply terus mengalami peningkatan, ya ada chance juga ya aset seperti Ethereum itu juga akan catching the beats. Tapi ya kemarin yang kita di multi year resistance ya, ya best case ya mungkin dia di sini akan konsolidasi dulu ya sampai ketika bear market ya quotes on quotes, dan mungkin ya di sini adalah a good lot up opportunity buat Ethereum. Nah, sama juga ya seperti Bitcoin
ini pun juga adalah peningkatan yang disebabkan oleh ETF demand. ETF demand dari narasi yang dibikin oleh Tom Lee, ya. Pasti mereka pun as a company juga melakukan yang namanya diversifikasi. Mereka beli, ya, Ethereum-nya beli juga ETF-nya, ya, as the part of their diversification. Karena fund itu selalu begitu, ya. Fund itu selalu mendiversifikasi aset yang sama. Sama seperti misalkan stablecoin, ya mereka mungkin beli USDT, USDC, USDE, ya US, ya, AT, ya, yang lain. Karena ya mereka butuh untuk membagi risiko in case something happen, ya. Stablecoin di Ethereum pun ya ini juga berkembang, getting a lot of momentums, ya, as a safe chain, ya. Emang relatif safe ya Ethereum tuh, to be honest, dibandingkan yang lain. Meskipun ya dia mengorbankan speed, dia juga mengorbankan gas fee, ya, tapi dia relatif safe. Ya, blockchain trilemma. Inilah mengapa, ya. Ini data ya, Bitmain, Sharplink, Ethermachine, Bit Digital, and BTCS, ya, keeps on staking Ethereum, ya, hingga total sampai 3,5 juta Ethereum yang dihodl sampai 7 September ini 2025, ya. Mereka keeps on buy Ethereum, ya. Itulah mengapa ya tangganya di sini mengalami kenaikan karena they're buying a lot of it. Oke, sama juga ya inflow dan juga outflow, ya, mempengaruhi harga. Oke, selanjutnya ya, kita bahas mengenai altcoins. Kalau kita lihat ya, ini chart yang saya gambar di awal tahun 2025 ya, ketika tarif. Waktu itu saya analisa ya, kapan sih potensi altcoin rally? Itu biasanya ini ya, 395 hari setelah halving, ya, halving 395 hari rally. Ya, ini halving 395 hari, ya. Dia juga udah bottoming dan ini berpotensi rally, ya. Exactly ya seperti yang saya gambar. Ini di setiap webinar ya selalu saya tampilkan ya, meskipun ada deviasi sedikit ya, tapi dia kemudian mengalami kenaikan. Dan sampai kapan tingginya ya, sampai akhir ya di November sini mungkin ya kita tes di 400 billion, ya, baru kemudian mengalami penurunan lagi. Tapi ya kalau kita lihat total 3 chartnya itu berada di multi-year resistance dan kita mendekati ya yang mananya namanya ya puncak siklus, mungkin one last pack dan kemudian mengalami penurunan. Itulah mengapa ya. Ini yang euforia itu bukan retail. Yang euforia itu Wall Street. Solana ETF, Dogecoin ETF, XRP ETF, Trump ETF. Mereka ini luring ya, saya ngomong bahasa yang pas. Mencoba menarik retail yang banyak. Jadi yang euforia itu mereka, bukan kita. Kita dead dengan PVP, PVE yang ada di market dan transis. Ya. Orang udah pukul-pukulan tiap hari ganti naratif. Oh ini hari ini koin ini, hari ini koin itu. Besok ke retrace semua nol 7 kali. Putaran itu dari awal gitu ya. Dari Solana meme coin, oke. Okay. Terus kemudian ada coin AI, terus kemudian ada launch coin, ya, Trump, terus kemudian Hyperliquid, terus sekarang ada Aster. Nah, ya, putarannya itu orang harus terus berotasi ya, jadi bajing loncat. Dan mereka yang baru di siklus pertama, ya mereka akan kewalahan ya ke outrate Bitcoin. Lalu mereka sadar bahwa di gamenya itu adalah oke, yang benar tuh cuma hold Bitcoin karena 2023 2024 mereka ke underperform, terus mereka ngehold Bitcoin di 2025 dan Bitcoinnya nggak kemana-mana. That's the state of the market ya. Market is a very hard place, terutama kripto ya teman-teman. 2023 ya rally awal, 2024 ya kena flash di Maret. 1 tahun berpikir oke, mungkin buy and hold Bitcoin ya. Di 2025 ketika buy and hold Bitcoin, Bitcoin juga returnnya nggak signifikan. Dan a lot of PVP, PVE di market membuat orang capek ya. Itulah mengapa saya ngomong ini yang
euforia itu hanyalah big players ya, bukan retail. Meskipun ya altcoin in a venture ya dia cenderung mengalami peningkatan ya, ini deal berbagai project-project yang masih belum di list ya, teman-teman belum di listing, yang masih dalam tahap-tahap awal atau dalam tahap seed. Dan ya distribusi apa yang banyak bisa kita lihat ya di sini data dari tokenomics ya, insider versus non insider allocation. Nah, ini data juga ya. Belum terpantau ya potensi top untuk altcoins kalau kita lihat data dari CryptoQuant di mana di sini menunjukkan exchange inflow transaction. Setiap kali dia picking, ini altcoin selalu die. Setiap kali dia picking, ini altcoin die. Sekarang belum picking. Maksudnya apa? Inflow itu adalah alt yang dimasukkan ke checks dari cold wallet mereka, dari wallet mereka ke checks terus dijual. Itu selalu memberikan ya potensi penurunan. Dan so far kita belum ada di puncaknya. Harusnya ini kalau di puncak ya ini waspada ya, mawas diri karena di sini mungkin kita akan dibanting lagi. Tapi so far ya belum ada spiking yang signifikan. Sama juga ya ini per address ya atau aktivitas dompetnya itu juga belum mengalami peningkatan yang signifikan ya. Jadi kalau sesuai indikator ini ya altcoin masih ada sedikit ya potensi spike untuk mengalami peningkatan. Oke, saya udah bahas mengenai makro, udah bahas mengenai gold ya, bahas juga yang mengenai BTC, stablecoin, altcoin, Ethereum. Ya ini saya ngomong ya apa yang saya pribadi lakukan di sisa siklus ini dengan uang yang saya kelola. Pertama saya udah punya mindset bahwa might be a bear market, might be not. Tapi saya orang yang selalu hati-hati dan this averse. Mari dari itu mindset dan pikiran saya itu berpikir bahwa act ya, bersikaplah seperti hari ini adalah bear market. Jadi kita harus punya mindset itu hari ke hari. Seizing opportunity hari ke hari dan manfaatkan yaitu sebaik mungkin. Itu adalah hal terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Karena apa? Ya ini pernah terjadi. Karena pernah terjadi, ya mungkin terjadi lagi. Saya ngomong mungkin. Masih 50-50 take. Tapi saya juga masih hold 30% Bitcoin for long term. Tapi kalau dia dikasih big amount of correction dengan stock market yang hancur, all in lagi. Ya. Quotes on quotes all in. Dari semua porto kripto saya, bukan semua duit yang saya. Ya, saya nggak pernah nyaranin buat teman-teman all in. Jadi hati-hati karena pernah terjadi. Apa yang terjadi ya ketika bear market? Oke, dip keeps on dipping. Sama seperti ini. Ya, misalkan ini adalah monthly candle-nya, merah. Oke. Di low time frame dia kan ada potensi bounce seperti ini. Terus orang di sini buy. Apa yang terjadi setelah itu? Begini lagi. Di sini orang buy. Oke. Di sini lagi buy. Ya. Terus di sini lagi udah buy. Ya orangnya cabut. Terus di cut loss terus terbang ya. Sering terjadi. Dan data yaitu menunjukkan kalau kamu nyangkut ya di puncak siklus sebelumnya itu butuh 850 hari buat BEP. Itulah mengapa saya ngomong jangan lamsam ya, jangan lamsam. Kalau kamu baru masuk kripto dan mau DCA, pahami bahwa ada bear market ya di siklus-siklus sebelumnya. Kalau kamu masukin duitmu sekarang 100 juta terus itu nyangkut itu butuh 850 hari. Lama ya, makanya harus hati-hati, hati-hati di jalan. Alts blitz lebih dari 70%, ini pasti. Tapi ini nggak terlalu matters karena di siklus ini yang nggak saya prediksi terjadi ternyata terjadi, yaitu adalah terlalu banyak altcoin dan altcoinnya ya selalu mati di setiap Bitcoin mengalami koreksi. Jadi udah nggak terlalu berasa ya untuk altcoin. Ini saya ngomongin yang Bitcoin. Ekosistem dan komunitas sepi.
ya, karena mereka hanya mau party ketika bull market, ketika bear market udah pergi, dan market dihujani berita buruk, ya. Yang saya ramalkan yaitu tadi forced liquidation berbagai Bitcoin treasury company yang mungkin terjadi, ya, chance-nya besar itu bisa terjadi. Lalu apa ya playbook saya dulu dan yang akan saya lakukan ya ketika bear market? Pertama, tetap punya Bitcoin 30%. Kenapa? Kalau misalkan market yang tiba-tiba naik, saya nggak FOMO. Karena nggak ada yang bisa timing market 100%. Tapi kalau dia turun, ya, saya nggak hurt. Tapi juga kalau saya masih punya exposure 30%, berarti saya masih lihat market, ya. Mata saya masih melihat. Kalau saya masih melihat, mungkin ketika bottom saya juga akan buy, ya. Di sini mungkin saya akan buy. Oke, 70% ya, exit ya dari Bitcoinnya mendekati ini. Saya sisakan ya banyak stable coin. Oke, stable coinnya untuk apa? Untuk trade asymmetric bet, ya. Sama ya seperti kemarin. Oke, misalkan kemarin ada Aster. Oke, saya 5% dari portofolio. Terus naik 4 kali ya, berarti udah 20% nih portofolio naik. Oke, misalkan ada XPL. Oke, saya mau masuk 3% dari saya punya portofolio. Oke, dia naik 3x ya. Saya udah gain 9%. Oke. Itu yang saya gunakan untuk strategi menjaga saya banyakin stable, saya fokus ke asymmetric bet dan be happy with small wins. Ya, kalau dulu mungkin pikirannya oke, saya mau 10x. Saya mau 5x. Sekarang harus happy dengan 50%. Nah, itu mindset yang harus teman-teman lakukan ketika menjelang atau ketika ada di yang namanya bear market. Itulah mengapa saya ngomong lebih baik take profit daripada take picture. Banyak orang yang udah cuan 800 juta nunggu 1M. Banyak orang juga yang akhirnya hilang di sini dalam proses. Karena apa? Memaksa. Kita kan harus melihat ya situasi itu mungkin dilakukan atau enggak. Karena kan nggak ada keadaan itu yang sesuai dengan keinginan kita. Seringkali ya ketika kita berencana ya Tuhan tuh selalu tertawa. Ya, market pun tertawa kadang. Ya harus hati-hati. Ini nggak bisa dilakukan. Banyak yang punya mindset, saya beli altcoin, saya udah JP, saya mau hold sampai next cycle. Kemana harganya PP tahun ini? Shiba, Doge, ya, nggak naik kemana-mana, ya. Even ya sekarang hyperliquid, tiba-tiba datang Aster. Kalau kamu udah jackpot, kalau JP nggak TP, jadinya rese nanti ya, kesel ya nanti. Oke, jangan sampai ya kamu beli $100 jadi 1.000, ya dari 100 nih jadi 1.000, terus balik ini tinggal jadi 50, kamu malah minus 50% setelah kamu udah untung 1.000%. Apakah sering terjadi? Sering terjadi ya. Itulah mengapa harus hati-hati. Karena ini yang harus teman-teman lihat, oke, yang kebanyakan ya udah nggak ada di top 10. Ya, udah nggak ada di top 10. Harus hati-hati. Ya, karena nggak banyak altcoin yang bisa bertahan, hampir 80%-nya mati. Itulah mengapa ya mendekati puncak siklus mungkin ya mempertimbangkan mengurangi exposure pada Bitcoin sedikit ya, apalagi yang udah up ya tuh ada yang udah up ya 6 kali lipat. Ya, ada yang udah up 4 kali lipat. Ya moonback strategi mungkin juga bisa diterapkan. Jadi ini yang saya lihat. Apa yang saya lihat di market sekarang? Kita udah 7x dari cycle low. Orang-orang calling buat cycle yang lebih panjang. Oke. Saya melihat potensi upside dalam jangka pendek itu sangat minimum. Tapi potensi downside-nya ini jauh lebih tinggi.
Ya, saya udah nggak melihat asymmetric bet di sini. Ya, kita bikin Akademi Kripto waktu itu di sini. Ya, kita di sini. Jadi kita ada di persimpangan jalan. Ya, either a little minimum spiking upside atau downside based on the cycle theory. Jadi kita di sini. Ya, kita di sini. Jadi komposisi portofolio saya ya pribadi sekarang 30% sekarang di Bitcoin untuk long term. Nggak bakal saya jual, akan saya tambah kalau saya lihat koreksi 50% dari Bitcoin. Stablecoin, ya, ini USDT, USDC, sama USDE. Altcoin, ya, ada beberapa yang saya trade. Yang salah satu ya beberapa komponennya XPL, ya, Aster, dan ya beberapa lain yang akan saya kasih ya di dalam. Ya, ini pun juga hanya 5%, 5%. Ya, dengan saya berharap sedikit lagi potensi upside dan ya token-token yang lain. Ya nanti akan saya sebutkan. Ya, saya udah out 100% BNB. Ya, saya kan kasih gambar tuh ya BNB portofolio saya yang awal ya BNB, XRP, Doge. Ya, jadi ketika saya bilang saya udah trimming Bitcoin hanya 30%, yaitu karena 30%-nya untuk alt, 40%-nya untuk stable coin. Ya, jadi itu yang memang saya lakukan. Ya. Dan ketika bear market, kalian bisa utilize ini 70% stable coin, 30% Bitcoin ini untuk trade. Apakah boleh trade spot di bear market? Jawabannya boleh, tapi harus pasang yang namanya TP ya. Karena Luna pun itu juga naik ketika bear market ya, Luna itu. Waktu masuk quotes unquote bear market. Jadi saya percaya ketika market tuh begini dan dia di sini OTW down, ini banyak sekali ya altcoin-altcoin yang bisa teman-teman beli. Selalu ada naratif yang baru ya. To be really honest ya, saya masih percaya ya dengan tesis ini karena apa? Ya data historis, keadaan makro yang buruk, price action, chance-nya lebih dari 50% ya. Dan kita udah ada di penghujung tahun sehingga harus ditingkatkan kehati-hatian. Bukan berarti kita nggak bisa cuan, bisa, tapi dengan mindset yang lebih hati-hati. Trimming Bitcoin, sisain stable coin, lalu maksimalin asymmetric bet. Karena kan ketika ya market begini ya ininya nggak matters karena little to minimum upside untuk Bitcoin tapi potential huge downside. Dan ketika kita di sini kita play dengan beberapa naratif yang ada, kita akan utilize ya. Jangan 5% tadi, let's say ya, tadi Aster 5% terus naik 10x itu udah 50% dari si the whole portfolio. Bitcoin beratnya setengah mati. Buat naik 50% lagi sampai akhir siklus ini dengan risiko yang semakin tinggi. Ya. Jadi kamu harus hedge dengan more stable coins ya dan play asymmetric bet only. Oke, itu yang saya pribadi lakukan. Apa yang saya lihat dari yang bullish, fundamental dan juga adopsi. Wall Street keep on pushing, ya, USA keep on pushing. Tapi balik lagi, market itu selalu top on a bullish news. Itu yang saya hati-hati. Data on-chain, netral. Risk perimeter juga netral. Seakan-akan kita masih di sini ya kalau secara on-chain. Tapi yang bearish, ya itu ada dua faktor. Pertama, monthly close candle yang merah. Itu selalu memberikan makro signal buat hati-hati. Dan juga 518 hari ya potensi top untuk BTC. Ini if you are a cycle believer atau 4-year cycle theory believer
ya, ini yang terjadi saat ini. Itulah mengapa saya ngomong lump sum no. Misalkan saya tahu kripto baru sekarang nih. Saya punya uang 100 juta. Saya mau beliin semuanya ke Bitcoin. Hati, hati. Bukan berarti dia nggak bisa naik, bisa. Tapi hati, hati. Kalau kamu punya ya mindset jangka panjang, ya nggak ada salahnya untuk terus membeli ya ketika dia mengalami penurunan-penurunan. Ya, ini yang mindset DCA. Tapi kalau kamu begini, ya jangan sampai kamu buy semua di sini. Ya, terus kamu ketarik sini, terus kamu cut loss, padahal dia naik untuk beberapa tahun ke depan. Hati-hati. Oke, hal yang ideal, kamu beli Bitcoin ya di low, terus naik 7x ya. Kamu di sini jual 30%, terus di sini ya, portomu ini kamu beliin, buy lagi. Ini ideal sekali tapi sulit kejadian. Kalau ini kejadian, ya kamu compounding maksimal, ya. Kamu nggak makan drawdown-nya, kamu punya fresh capital, kamu punya koin double, ya, koinnya. Kalau kamu mindsetmu seperti itu. Tapi sulit kejadian, ya. Tapi ya balik lagi, you're a cycle believer or not, ya. Itulah mengapa ya itu tadi sulit dan beberapa orang lebih baik ya borong Bitcoin terus beli dalam jangka panjang. Tapi saya selalu ingetin, kripto itu bisa turun 70%. Terutama Bitcoin juga sama. Jadi jangan sampai nih nanti nyalah-nyalain orang karena oh saya dikasih tahu kripto dan lain sebagainya oleh mereka nih. Terus turun 70%. Ya, kan udah saya doang kan yang selalu ngomongin ya tentang potensi bear market turun 70%. Orang lain kayaknya juga jarang sekali yang membahas itu ya. Itulah mengapa ya kalau punya conviction ya seperti Bro Timothy ya bisa terus ya borong Bitcoin dan membeli ya Bitcoin terus-terusan. Ingat teman-teman, aset kripto apapun termasuk Bitcoin juga itu bisa turun lebih dari 50%, bisa turun 70% juga. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian maksimalkan ya asymmetric bet ya dengan cukup benar. Sisi ini ya yang harus dimaksimalkan. 30% boleh BTC buat long term, ini buat jaga-jaga. Bisakah juga ditarik untuk hal yang lain? Ya, mungkin bisa. Kita akan memaksimalkan ya 30% ini. Dari 30% itu teman-teman bisa alokasikan 3% atau 5%. Kalau 3% teman-teman punya 10 alt ya, atau 10 opportunity untuk dibeli. Kalau kamu 5% ya, ini saran saya yang the best, kamu punya 6 alt dari 30% yang bisa kamu beli untuk memaksimalkan asymmetric bet ya. Sama seperti Aster ya. Ini saya agak telat nih ya tiduran karena sakit. Tapi kalau teman-teman bisa dapetin ya ini contoh ya 10 kali ya 3%-nya bisa jadi 30%, 5%-nya bisa jadi 50%. Ya, sama juga ya. Ini naik 16x dari ICO pertama ya 0,015 tuh ya harganya. Oke. Kalau teman-teman masuk 3% bisa jadi 48%, 5% bisa jadi 80%. Nah, ini contoh dari asymmetric bet. Ya, dari 30% alokasinya yaitu jangan asal hanya beli spot, fokus ke asymmetric bet. Oke. Apa yang harus dilakukan ya untuk capturing yang namanya asymmetric bet? Pertama, informasi dan timing. Oke. Dua, position sizing. Tiga, market context dan noise filtering. Saya akan menjelaskan. Pertama, terkait dengan informasi dan timing. Ini yang paling penting. Informasi, ya, kalau kamu nggak punya X, kamu nggak akan dapat
timing, kalau kamu nggak bangun waktu itu, you're done. Ya. Bisa aja ya jam 4 pagi ya pas kamu tidur. Atau bisa aja pas kamu ujian jam 7 pagi ya. Crypto just the way it is ya. Itulah mengapa saya Apex dari Bybit pun juga kemarin malam juga missing. Kenapa? Karena lagi nyetir ya. Itulah kripto. Sometimes seberapa banyak ya kamu filterin informasi, kamu tetap juga ya miss out dan banyak fund manager besar pun juga mengalami hal yang sama karena terlalu banyak ya informasi yang ada. Poin pertama ya, signal katalis. Dalam asymmetric bet ya, yang paling penting informasi itu bisa jadi apa ya. Kalau itu hal yang sampah ya kamu close, jangan dengerin. Tapi kalau oke, ini alpha. Contohnya ya di signal katalis di situ CZ punya ide Perpdex di tahun 2019, terus habis itu dikalahkan oleh Hyperliquid, mindshare-nya tinggi, Binance terancam, oke dia bikin Perpdex. Itu signal katalis. Berarti it's a good alpha. Apakah itu sangat subjektif? Sangat subjektif. Oke, misalkan next lagi. Kemarin udah nih Bybit juga bikin Perpdex, mau bikin Perpdex. Juga dia nggak akan sesignifikan Aster pasti. Kalau ke depan lagi Maxi dan lain sebagainya juga bikin, itu juga nggak akan segede yang sebelumnya. Ya, signal katalis ini harus diperhatikan. Selanjutnya ya, eksekusi awal. Kalau itu kamu real time, kamu bisa eksekusi cepat, returnmu akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena di kripto, yaitu orang yang selalu lebih dulu, itu selalu di reward. Dan orang yang terlambat itu selalu dihukum. Jadi kalau kamu mau dapat reward, kamu harus lebih dulu. Selanjutnya, risk to reward. Ya, kalau kamu kelewatan, ya, missing out, itu udah naik beberapa kali, dia naik potensi upside-nya itu jauh lebih kecil. Dan risikonya tuh lebih tinggi ketika kamu bid di harga yang lebih tinggi. Karena potensi upside-nya berkurang. Kadangkala ya kamu juga harus berpikir kontrarian, ya berpikir bukan hanya ya tentang sinyal yang benar atau salah, tapi seberapa cepat kamu bisa identifikasi peluang itu dibandingkan dengan keseluruhan orang atau the crowd. Selanjutnya ya position sizing dan probabilistic thinking. Pertama, poinnya ya, lihat upside potensial. Minimal naik 3x lah ya. Itu yang bisa dibilang asymmetric bet. 3x sampai 5x. 10x very good. Ya, cuman kadang nggak kejadian. Kalau kamu mau asymmetric bet, tapi kamu nggak punya pikiran bahwa oh ini bisa nih naik 3x gitu. Ya, atau oh ini cuman bisa naik 30% nih. It's not asymmetric bet. Ya, it's not asymmetric bet. Selanjutnya, ya, mikir probabilistic thinking. Mungkin teman-teman bisa coba ya masuk kecil dulu dan ketika dia retrace, teman-teman, ya ini buy lagi. Supaya apa? Kalau di sini teman-teman berpikir ya, masa iya? Oke, ya udahlah aku coba masuk 1% dulu. Oke. Oh ternyata beneran, nah, tweetnya beneran nggak dihack. Orang udah mulai euforia. Oh dia retrace dikit. Oke, saya masuk posisi lagi. Terus masuk posisi lagi, baru ya ketika dia tambah tinggi, ya teman-teman bisa sell. Selanjutnya ya, small exposure kadang bisa dilakukan kalau kadang nggak tahu kelewatan, nggak mau kelewatan nih. Misalkan oke, ada XPL launch kemarin, tapi dia masih pre-market nih, ya saya takut dikocok wick ke bawah, terus posisi saya ke likuidasi. Tapi kalau dia punya naik tinggi, wah saya bisa sedih nih ya kalau nggak punya exposure. Oke, saya bisa long di perps tapi kecil marginnya. Terus ketika dia launch dan harganya nggak ngedam, saya beli di spot. Itu juga bisa dilakukan. Ya. Selanjutnya yang lebih matter juga itu adalah size. Kadang ya bukan tentang kapan masuknya aja, tapi juga masuk berapa banyak. Jadi entry ya itu sesuai dengan probabilistik dan juga skenario. Selanjutnya ya, market context dan noise filtering. Pertama, teman-teman harus ignore the noise. Kadangkala banyak sekali teman-teman mau sizing posisi tapi orang bilang scam. Nah, ini food. Ini dihack. Ya.
ini bla 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 bla. Ya, sama tuh seperti Trump dulu banyak orang bilang, oh itu tuh dihack tuh, jangan masuk. Terus orang jadi nggak masuk, terus tiba-tiba boom. Ya, sering kejadian. Waspada juga ya retail, retail biasanya ketika udah overhype mereka baru mau masuk. Oke, kadangkala ya kita juga lihat konteksnya nih. Seringkali ya fundamental bisa sedikit kita abaikan dulu ya. Ketika kita masih tes ombak, kita lihat dulu baru kita bisa sizing in ketika kita udah menilai ya fundamentalnya. Karena kan ini kita butuh ya berpikir yang cepat. Plus ya, kita butuh juga pikirannya jernih ya supaya kita bisa capturing ya a real catalyst di market, tidak terkena dengan yang namanya bias. Dan saya selalu ngomong, jangan coba ya timing the top dan swing short the market, lebih baik main level to level. Ya, hal ini sering terjadi ya. Teman-teman di sini short ya, terus kena short squeeze ya, udah minus 20%. Terus all in pula shortnya ya, jangan dilakukan. Ya, terus udah klik baru marketnya turun. Oke, karena paham ya downside is limited, ya ini harus ditekankan ya di pikiran kalian. Lebih baik ya main level to level. Ya, misalkan dia udah breakout, ya, volumenya kecil, misalkan di sini volumenya kecil, oke. Terus habis itu dia mengalami penurunan, kamu bisa short, non reclaim on this area, ya, atau misalkan dia reclaim area back, kamu juga bisa long. Jadi lebih baik ya saya selalu sarankan level to level, ya, daripada kamu mencoba timing the market dan mau short, ada juga ya yang mau short terus DCA ya shortnya ya, DCA short. Nah, ini sangat berisiko tinggi. Dan terakhir, ya cash out and buy something for yourself, ya. Karena itu yang saya lakukan dulu. Saya dulu menang di market ya 2021. Saya cash out, beli rumah ya, beli mobil. Kenapa? Beli jam tangan. Ya, karena real life does matter. Ya, saya masih berpijak di tanah, masih ada dagingnya, ya, masih ya, terbuat dari tanah liat dan ada darahnya. Ya. Jadi materialistic things, ya, itu harus imbang. Karena kalau enggak, kamu hanya masuk ya ke dalam dunia fantasi. Tapi kamu harus berpikir, apa tujuan cash out? Apakah hanya konsumsi atau self reward atau ini bisa meningkatkan kualitas hidup? Ya, karena in the end of the day ya kualitas hidupmu pun harus meningkat. Gak hanya tentang oke saya kaya segini ya, on chain dan lain sebagainya terus tiba-tiba dihack jebret, rumah masih ngontrak. Gimana tuh kejadiannya? Sering nggak? Sering. Ya. Saya udah sering melihat ini over and over again. Kaya on paper, oh punya koin begini-begini, nggak cash out, bear market hilang semua. Sering nggak? Sering. Ya. Ambil profit ketika cycle mendekati top atau udah risknya terlalu tinggi. Karena kalau duit itu masih di dalam wallet, gatel tangan ya. Kadang masih dipindah-pindah, oh ini ada koin baru nih, all in, hilang duitnya. Kalau ini udah jadi barang, nah, kamu butuh waktu tuh jual mobilmu atau jual rumahmu ya. It will take your time. Oke, porsi yang dicairkan nggak perlu semua. Ya, mungkin 10-30% dari profit. Kamu masih butuh buat compounding kan, ya, buat next cycle. Jadi ya ada sesuatu ya reward for yourself. Karena itu secara studi meningkatkan yang namanya teman-teman punya dopamin, ya meningkatkan teman-teman kebahagiaan. Jenis reward ya anything. Kalian influencer atau apa, ya bisa self reward atau aset produktif pun juga nggak apa-apa ya. Punya rumah, tanah, bisnis, mikir juga harus punya nilai jangka panjang. Ya, jam pun harus yang apresiasi, ya mobil pun ya cenderung depresiasi, ya. Fashion pun juga bukan investasi kalau itu ya. Oke. Dan jangan sampai rusak likuiditas ya, tetap lihat ya, jangan sampai terlalu hedon. Mindsetnya ya untuk simple progress bukan tujuan utama dan yang harus difokuskan itulah tetap compounding. Oke. Selalu terapkan ya profit lock in. Oke. Punya target, misalkan kamu beli altcoin apapun, ya naik 2-3 kali, ambil 20%. Di market pun juga sama, mungkin portomu udah naik 2-3 kali lipat di sini,
ambil 20%, sisanya ya bisa diinvest untuk jangka panjang. Dan maksimal ya 30% untuk self reward, sisanya cash buffer atau aset produktif yang lain ya. Itu bisa juga ya teman-teman lakukan. Ya choose smart smart reward ya. Daripada ya teman-teman ya beberapa jam ada punya nilai apresiasi, beberapa properti ya. Saya selalu pilih ya properti yang punya apresiasi ya, mobil beris ya, mobil. Ini penting juga untuk dilakukan. Dan dalam keadaan puncak ya berpikir realistis itu bisa jadi solusi. Semua orang mau ke bulan, tapi nggak semua orang ya pernah dipukul sama kenyataan. Jadi dipukul itu sakit ya, lebih baik mundur sedikit ya daripada lebih sakit lagi. Selalu ingat ini ya, take profit lebih baik daripada take picture. Mungkin Bitcoinmu udah naik berkali-kali lipat, saya coba ya lihat ke kiri dan ke kanan. Mungkin kamu JP, hyperliquid, ya jadi sultan, lihat kiri kanan. Ya, take profit lebih baik daripada take picture. Good luck in Q4 ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga ya teman-teman sehat semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Tapi bang